Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang keren banget tentang Indonesia. Kita akan telusuri cerita di balik layar tentang gimana organisasi-organisasi Islam di negara kita ternyata bukan cuma ngajarin agama, tapi juga ikut ngebangun fondasi bangsa ini. Pernah nggak sih kepikiran soal ini? Ini kan teka-teki yang menarik banget ya. Indonesia itu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Tapi kok bisa ya kita relatif harmonis dan bukan negara teokrasi? Gimana ceritanya? Nah, jawabannya itu ternyata nggak sesimpel yang kita kira. Kuncinya ada di sejarah panjang aksi masyarakat sipil yang dipimpin oleh tokoh-tokoh agama yang visinya, wah, luar biasa jauh ke depan. Nah, inilah dia para pemain utamanya, organisasi kemasyarakatan Islam atau yang kita semua kenal sebagai Ormas. Merekalah kekuatan yang bisa dibilang ngebangun bangsa ini dari bawah, dari akar rumput. Soalnya gini, buat para pendiri Ormas ini, iman itu bukan sesuatu yang cuma diomongin. Iman itu harus ada bukti nyatanya. Harus jadi sesuatu yang bisa dirasain langsung manfaatnya sama semua orang. Nah, disinilah letak pergeseran pemikiran yang fundamental banget. Dari yang tadinya cuma sebatas dakwah alias ceramah dan ngajak-ngajak jadi pengabdian. Artinya apa? Artinya pelayanan dan dedikasi. Ini soal turun tangan langsung melayani masyarakat. Bangun sekolah, rumah sakit, panti asuhan. Ini sebuah revolusi cara pandang soal peran agama. Sekarang, yuk kita kenalan sama dua raksaksanya nih. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama alias NU. Mereka ini kayak dua pilar besar dengan visi yang beda, tapi dua-duanya sama-sama kuat nopang Indonesia. Pertama, kita punya Muhammadiyah. Mereka ini adalah gerakan pembaharu atau modernis. Cita-citanya adalah memurnikan ajaran Islam sambil pinter-pinter mengadopsi sistem modern buat kemajuan umat. Jadi, intinya gini, misi utama Muhammadiyah itu tajdid atau pembaruan. Caranya, mereka kembali ke sumber murni, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi dengan metode organisasi yang modern. Fokus utamanya jelas banget, pendidikan dan kesehatan buat semua kalangan. Tujuannya yaitu biar masyarakat muslim jadi masyarakat yang cerdas, berdaya, dan siap hadapi masa depan. Nah, di sisi lain, kita punya Nahdlatul Ulama atau NU. Mereka ini adalah penjaga tradisi. Bisa dibilang NU mewakili Islam yang sudah menyatu banget sama kearifan lokal. Fokusnya merawat kekayaan tradisi Islam Nusantara. Pendekatan NU seperti yang bisa kita lihat adalah membela Islam Nusantara yang tradisional, yang ajarannya dikenal sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sederhananya, ini adalah paham yang ikutin tradisi Nabi, tapi tetap menghargai komunitas dan budaya setempat. Gimana caranya? Dengan memperkuat jaringan pesantren yang jumlahnya luar biasa banyak. Jadi mereka fokus memadukan iman dengan budaya lokal. Tujuannya, ya buat melindungi tradisi sambil menumbuhkan rasa cinta tanah air. Tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta tahun 1912, memulai gerakan tajdid alias pembaruan. 14 tahun kemudian, di Surabaya, KH Hashim Asy'ari mendirikan NU untuk menjaga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua kota, dua waktu, dua visi, yang kelihatannya beda, tapi tujuannya sama, kemajuan bangsa Indonesia. Dan ini bukan cuma teori loh, dampak nyata mereka itu, wow, masif banget. Lihat deh, ribuan, bukan puluhan atau ratusan ya, tapi ribuan sekolah, madrasah, dan universitas mereka dirikan di seluruh pelosok negeri. Secara harfiah, mereka ini arsitek yang ikut membangun fondasi kecerdasan bangsa. Komitmen mereka buat bangsa ini juga diuji di saat-saat paling genting. Contohnya tahun 1945, NU ngeluarin yang namanya Resolusi Jihad. Ini fatwa yang pada intinya bilang kalau perjuangan mempertahankan kemerdekaan itu adalah kewajiban agama, momen di mana iman dan patriotisme benar-benar jadi satu kekuatan dahsyat. Oke, tapi jangan salah ya, semangat melayani ini bukan cuma milik Muhammadiyah dan NU aja. Ini jadi semacam fenomena yang menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Misalnya kita lihat di Lombok, di sana ada Nahdlatul Watan yang didirikan oleh Tuan Guru K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Organisasi ini benar-benar jadi mesin penggerak pendidikan di sana. Ini bukti nyata gimana model pengabdian bisa diadaptasi sesuai kebutuhan lokal. Terus, kita geser ke Bandung. Di sana lahir Persatuan Islam atau Persis. Nah, semangat mereka ini agak mirip sama Muhammadiyah. Sama-sama berkomitmen buat memurnikan ajaran Islam, kembali langsung ke Al-Quran dan Sunnah, dan membersihkannya dari tradisi-tradisi lokal yang dianggap nggak sejalan. Dan kita terbang lebih jauh lagi ke timur, ke Sulawesi Selatan, ada Asadiyah. Gerakan ini jadi bukti betapa luasnya jangkauan semangat ini.
Di sana, mereka berhasil membangun fondasi pendidikan Islam dan dakwah yang kokoh, khususnya buat masyarakat Bugis. Jadi, gimana semua ini ngejawab pertanyaan kita di awal tadi? Ya, jaringan masyarakat sipil yang super luas ini, yang dibangun di atas fondasi pelayanan, akhirnya jadi salah satu pilar utama yang menopang bangsa Indonesia. Warisan mereka itu jelas dan kokoh banget. Pertama, mereka jadi benteng moderasi, melawan arus ekstremisme dengan kekuatan pelayanan di komunitas. Kedua, mereka jadi pilar pendidikan dan kesehatan, ngisi kekosongan yang dulu mungkin negara belum bisa jangkau. Dan yang terpenting, mereka jadi penjaga persatuan, merajut keberagaman kita dalam bingkai keindonesiaan. Nah, ini yang jadi bahan renungan kita. Di tengah dunia yang sekarang ini sering banget terpecah belah, mungkin model ala Indonesia ini yang mendasarkan iman pada pelayanan dan pembangunan komunitas bisa ngasih pelajaran yang sangat berharga buat kita semua.